Pada tahun 1824, siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang efisien. Yang selanjutnya disebut mesin mengingat. Selama proses siklus Carnot, gas menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah. Maka usaha yang dilakukan oleh gas sesuai dengan hukum 1 termodinamika adalah QU ditambah W atau Q1 dikurang Q20 ditambah W, yang menghasilkan W sama dengan Q sama dengan Q2, di mana Q1 itu adalah kalor yang diserap dari reservoir bersuhu tinggi dan Q2 itu adalah kalor yang dilepas oleh reservoir bersuhu rendah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan mengenai mesin Carnot. Di sini mesin Carnot itu adalah mesin kalor yang hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut dengan siklus Carnot, di mana mesin Carnot itu merupakan mesin kalor yang dapat mengubah energi kalor menjadi bentuk lainnya atau disebut dengan usaha mekanik. Di samping itu, mesin Carnot itu terdapat pula mesin-mesin lain yang digolongkan dalam mesin kalor seperti mesin uap, mesin diesel dan bensin, mesin jet, dan reaktor atom. Di sini terdapat beberapa prinsip kerja mesin Carnot, di mana pada prinsipnya cara kerja mesin kalor ada 3 proses penting, yaitu yang pertama proses penyerapan kalor, di mana dari bersumber dari panas yang sering disebut sebagai reservoir atau kandor maupun panas. Kedua yaitu usaha yang dilakukan oleh mesin, dan yang terakhir itu adalah proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah, tempat ini sering disebut dengan reservoir atau kandor pada suhu dingin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Carnot. Mesin Carnot dapat dianggap memiliki piston yang bergerak dalam silinder dan memiliki karakteristik mengisolasi dari semua transfer panas lainnya. Piston bergerak bolak-balik berulang kali dalam siklus pola ekspansi isotermal dan adiabatik. Dan penekanan menurut diagram PV ditunjukkan di bawah ini, yaitu ada satu proses AB atau dikenal sebagai ekspansi isotermal reversibel. Nah, dalam proses ini gas dikontakkan dengan reservoir panas bersuhu TI melalui dasar silinder. Yang kedua, ada proses DC, yaitu ekspansi adiabatik reversibel. Nah, dalam proses ini dasar silinder yang semula dikontakkan pada reservoir panas seorang diberi dinding yang terisolasi terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada proses CD, yaitu komprehensi isotermal reversibel, yang dimana pada proses ini gas dikontakkan dengan reservoir dingin bersuhu T2 melalui dasar silinder. Yang keempat, ada proses DA, yaitu komprehensi adiabatik reversibel. Nah, dalam proses ini penerapan siklus Carnot adalah siklus ideal dari mesin pemanas yang reversibel atau dapat balik secara sempurna. Lalu ada pula proses kerja mesin Carnot, yang di mana ada satu ekspansi isotermal. Nah, di dalam ekspansi isotermal ini mula-mula sejumlah kalor atau disebut dengan Q1 diambil dari reservoir panas bersuhu TI, lalu gas dibiarkan berekspansi atau memulai secara isotermik atau suhu dijaga tetap. Yang kedua, ada ekspansi adiabatik, yaitu gas melanjutkan ekspansinya tanpa menyerap maupun melepas kalor, sedangkan suhunya turun menjadi T2. Lalu ada komprehensi isotermik. Nah, dalam proses kerja yang ini gas dimanfaatkan yang atau bahasa latinnya itu adalah komprehensi dengan menjaga suhunya agar konstan sambil melepas kalor sejumlah Q2. Lalu ada komprehensi adiabatik. Nah, dalam proses kerja yang keempat ini gas melanjutkan proses pemanfaatan tanpa menyerap maupun melepas kalor sehingga suhunya naik kembali seperti awal siklus, yaitu T2. Sekian dari saya kembali kepada moderator.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin. Mesin pemanas pada hukum termodinamika. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin. Mesin pemanas pada hukum termodinamika 2 pada suatu mesin sipil tidak mungkin kalori yang diterima mesin diubah semuanya menjadi kerja. Selalu ada kalori yang dibuang oleh mesin. Mesin pendingin Carnot merupakan kebalikan dari mesin pemanas. Mesin Carnot hanya merupakan siklus teoretik saja. Dalam praktek biasanya digunakan siklus Otto untuk motor bakar yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isokorik. Dan pada siklus diesel, untuk mesin diesel terdiri dari 2 proses adiabatik, 1 proses isobalik, dan 1 proses isokorik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika menjelaskan 3 urusan mengenai perpindahan kalor. Yang pertama, kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Ini berarti kalor secara alami mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Proses sebaliknya, kalor mengalir dari benda dingin ke benda yang lebih panas hanya terjadi jika ada usaha eksternal yang dilakukan pada sistem. Yang kedua, tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Ini adalah pernyataan tentang efisiensi mesin kalor. Selalu ada sebagian kalor yang dibuang ke lingkungan sekitar, sehingga tidak ada mesin yang 100% mengubah kalor menjadi usaha. Yang ketiga, jika suatu sistem mengalami perubahan secara spontan, maka perubahan akan berarah sedemikian rupa sehingga entropi sistem akan bertambah atau akan tetap nilainya. Ini adalah pernyataan yang paling umum dari hukum termodinamika yang menyatakan bahwa entropi di alam semesta selalu akan meningkat atau tetap. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari rekayasa ini. 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil rekayasa kami. Yang pertama, siklus Carnot berdasarkan pada proses reversibel dan hukum kedua termodinamika untuk mencapai efisiensi maksimum dalam perpindahan energi antara 2 reservoir suhu berbeda. Yang kedua, efisiensi dihitung dengan formula M sama dengan 1 kurang Tj per Th. Yang ketiga, pengaruh perbedaan suhu reservoir adalah semakin besar pengaruh suhu atau Th kurang Tc, semakin tinggi efisiensi. Efisiensi maksimum tercapai jika Tc mendekati 0, meski secara praktis tidak mungkin. Sekian dari hasil rekayasa ide kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.